Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, mantap. Selamat pagi, 5 menit bersama dengan firman. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau dan istri rumahmu akan diselamatkan. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Kiranya Tuhan Yesus membuka hati dan pikiran kita. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah gembala kami yang ajaib, gembala kami yang luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membuka dan akan saya membawakan beberapa kali dalam Mazmur 23 ini dengan bunyinya, The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He make me lay down in green pastures, He lead me beside quiet water. Sampai di sini dulu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau, Ia membimbing aku di air yang tenang. Haleluya. Jadi yang pertama dikatakan oleh Daud, Tuhan adalah gembalaku. Dan tema kita sekaligus, Tuhan adalah gembalaku. Nah, ketika Tuhan menjadi gembala kita, bukan Daud berkata, bukan gembala orang lain, bukan gembala keluarga, tetapi Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. Jadi ada hubungan pribadi dengan Bapa di surga. Ada hubungan yang akrab dengan Bapa di surga. Kalau kita menjadikan Tuhan menjadi gembala kita, kita tidak punya hubungan dengan Bapa di surga, itu sesuatu yang heran dan ajaib. Seharusnya ketika kita mengatakan Tuhan adalah gembalaku, sebagaimana pemazmur dalam 119 dikatakan ayat 57 di sana dikatakan, The Lord is my portion. Tuhan adalah bagian hidupku. Apalagi, I will obey, I have promised to obey your word. Aku telah berjanji untuk taat terhadap firman-Mu. I hope so. Jadi kita semua ketika menjadikan Tuhan menjadi gembala kita, kita ada dalam ketaatan Dia. Karena apa? Kita menuruti Dia, kita melakukan Dia, dan lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang-orang yang menjadikan Tuhan menjadi gembalanya. Yang pertama dikatakan sebagaimana yang kita, I shall not be in want. Saya tidak kekurangan. Artinya bahwa Tuhan itu menjadi sumber persediaan bagi orang-orang yang percaya, yang menjadikan Dia gembala, yang menjadikan Tuhan itu pemelihara kehidupannya, yang memperhatikan hidupnya. Kalau Tuhan menjadi sumber persediaan kita, saya yakin dan percaya apa yang dikatakan oleh pemazmur ini, I shall not be in want. Kita akan mendapatkan juga perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang daripada Allah. Tetapi yang mau saya katakan, adakah kita menjadikan Tuhan menjadi gembala kita, sehingga kita tidak akan kekurangan, tidak kekurangan pemeliharaan, tidak akan kekurangan perlindungan, tidak akan kekurangan kasih sayang, tidak akan kekurangan dalam berbagai aspek kehidupan. Dan saya berharap kita menikmati supply daripada Tuhan. Sebab Paulus katakan, My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi Allah yang menjadi supply atau penyuplai kehidupan kita. Allah yang menyediakan segala persediaan yang kita butuhkan. Sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Haleluya. Mantap. Kalau Tuhan kita jadikan gembala kehidupan kita. Yang kedua dikatakan adalah Tuhan itu menjadi sumber perlindungan. Dikatakan di situ, He make me lay down in green pasture. Haleluya. Jadi Dia membuat kita tenang, Dia membawa kita ke rumput yang hijau. Karena disitulah ketenangan, disitulah damai yang daripada Allah, disitulah perlindungan yang daripada Allah itu dinyatakan dari hidup kita. Ketika Allah mau membimbing kita kepada yang padang rumput hijau, tidak ada seorang musuh yang dapat menghadapinya. Tidak ada seorang yang mampu melawan pengembalaan Allah dalam hidup kita. Kalau ada serigala-serigala akan dihancurkan. Kalau ada harimau atau yang lain-lain akan dihancurkan. Kalau Daud aja sebagai gembala, dia tahu menghancurkan segala musuh gembala dombanya.
Dan kita sudah tahu bagaimana dicabik-cabiknya mulut singa, bagaimana segala hewan yang mau hewan-hewan liar yang mau mengambil apa istilahnya domba-dombanya, dia lawan itu semua, dihancurkannya semua. Sebab apa? Dia adalah gembala. Apalagi Tuhan yang menjadi gembala kita. Sumber perlindungan kita itu Tuhan. Sumber perlindungan kita itu Allah. Jadi kalau Allah menjadi sumber kekuatan, sumber perlindungan kita, yakin dan percayalah engkau akan mendapatkan perlindungan yang benar-benar aman. Yang ketiga dikatakan, He lead me beside quiet water. Jadi dia membawa aku kepada ke air yang tenang. Haleluya. Jadi di situ Tuhan menjadi sumber damai. Kalau Anda mau tenang dalam hidup ini, dalam hidup ini, kita harus berada dalam perlindungan Tuhan. Kita harus ada dalam menjadikan Tuhan menjadi gembala supaya kita mendapatkan damai yang daripada Tuhan. Sebab Dia adalah Raja Damai. Dan kalau Dia Raja Damai, Dia dapat memberikan kita damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan melalui hati dan pikiran, hati dan pikiran kita. Haleluya. Saking semangatnya hati dipilih. Mantap. Jadi kita sebagai orang percaya, biarkan kita hidup untuk mengasihi Tuhan. Jadikan Tuhan gembala. Ini bagian yang pertama. Saya berharap nanti sore kita mendengarkan bagian yang ketiga, bagaimana Tuhan yang menjadikan sumber restorasi dalam kehidupan kita, menjadikan Tuhan menjadi sumber tuntunan dalam kehidupan kita. Dia adalah yang pertama dikatakan, dia ada menjadi sumber persediaan kita. Yang kedua adalah menjadi sumber perlindungan, dan ketiga adalah sumber damai. Ketika engkau menjadikan Tuhan menjadi gembalamu, lihat apa yang dikatakan Daud ini. Saya tidak sedang mengandai-andai, tetapi engkau bisa merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi mari jauh lebih kita mengenal gembala kita, yaitu Yesus Kristus. Jadikan Dia menjadi gembala kehidupan kita, gembala seluruh kehidupan kita, kawanan domba kita, dan keluarga kita. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan janji yang supranatural ini kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Dia, dan Tuhan akan melakukan sebagaimana yang dialami oleh Daud. Kita juga akan alami selama kita hidup dalam ketaatan dan hidup dalam menyenangkan hati Tuhan sepanjang umur hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.